Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, kita ada bahan lagi ya ini. Ini sekedar updatean saja ya untuk video kali ini mengenai sakura lokal. Ini jenis sakura lokal ya. Ya, seperti ini ya. Kalau sekilas mirip dengan anting putri ya. Karena ini sudah di pot, memang kalau di pot ya seperti ini. Beda dengan di alam ya, atau kita tanam di tanah, maksud saya seperti itu, beda lagi daunnya. Makanya kadang yang di tanah lawan yang di pot itu perbedaannya jauh ya, bedanya jauh mengenai daunnya, batangnya, struktur batang, memang seperti itulah adanya. Oke, ini sekitar ya yang kita los ya, mengenai rantingnya ini kan kita biarkan ya agar agak membesar ya sedikit kemarin itu. Jadi kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu, dan ini belum genap 1 bulan, belum genap, masih 3 minggu. Sudah cepat cepat ya pertumbuhannya, apalagi di musim penghujan seperti ini ya. Oke, ini kita sekedar update ya. Ini kan kita liarkan ya, dalam artian kita biarkan saja. Jadi ya agak sedikit kacau, dan ini belum saya rapikan lagi ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk penampakan kalau kita liarkan ya. Jadi video saya kali ini kita ya sekedar berbagi, dan saya minta maaf ya sebelumnya apabila di video-video saya ya saat ini atau sebelum-sebelumnya kelihatan agak gimana gitu, nah, atau kelihatan sok tahu ataupun kelihatan sombong ataupun apa ya. Bukan maksudnya seperti itu ya. Kita kan saya membuat video ini sekedar share ya. Kalau ada kritik ataupun komentar ya silahkan saja tulis di kolom komentar ya, sebagai masukan saya ya. Jadi saya bisa nanti memperbaiki video-video yang akan saya buat setelahnya itu. Oke, jadi untuk sharing saya ya, untuk berbagi saya cuma ingin sekedar update di sini ya, perkembangan ya jenis sakura lokal kita ya. Ini yang update nya ini kan kemarin ada dua ya, cuma yang satu sudah saya jual kemarin, jadi tinggal satu. Terus ada lagi saya bikin, cuma masih dalam tahap proses ya, kayaknya itu lama. Karena untuk membuat bonsai itu memang seperti ya, kadang kita harus ngejar batang apa dulu, jadi untuk sementara masih belum bisa ditampilkan kondisinya. Masih belum sip. Oke, jadi seperti ini ya. Ini yang jenis tanaman ini ya, sakura lokal ini yang mana ya. Tanaman ini seringkali gimana ketika saya buat ini macam-macam ini gangguannya ya, mulai dari hama kemarin, habis itu belum lagi binatang ternak ya, kayak kucing, kayak ayam kemarin itu, aduh macam-macam aja ini. Habis itu ini kadang terseret banjir kemarin itu ya. Cuma lumayan ya, saya anggap untuk sakura lokal ini sangat handal ya, sangat kuat. Yang penting itu satu hal ya, tanahnya tanaman ini ya, asalkan akarnya tidak terlalu banyak goncangan atau gangguan, dia aman ya, tidak mudah mati asalkan akarnya ini bagus ya. Itu aja syaratnya untuk sakura lokal. Walaupun atas ini nanti mati ataupun apa ya, asalkan akarnya dia tidak terlalu banyak gangguan, jadi tidak terlalu stres dia. Oke, jadi seperti ini ya. Ini pun ya kalau kita biarkan ya seperti itulah ya, tanpa kita awasi. Biasanya itu ada yang lepas jalur ya seperti ini. Nah ini lepas jalur nih. Nah, ternyata kan begini kemarin, rupanya pas ditaruh itu mungkin terkena apa atau kena air hujan kan jadi begini kan, lalu nah seperti ini.
wah ini harus dikawat ini sebenarnya. Nah supaya begini nanti, nah ya begitulah, namanya juga kita liarkan ya. Cuma kalau untuk kenapa alasan saya ya kenapa untuk diliarkan, karena saya ingin agar percabangan itu agak besaran ya, jadi kelihatan lebih dari besar ke kecil, kecil ke kecil, enak kayak gitu dilihatnya. Kalau gini kan masih kurang enak, walaupun tampilannya cuma seperti ini ya. Ini kan aduh kalau saya lihat ya aduh, barangnya sih ya nggak enak dipandang ya, bahkan kalau dijual juga ya murah gitu. Nah cuma gimana ya, mungkin nanti ya beberapa tahun kemudian ataupun berapa bulan kemudian dia akan ada perubahan ya, seperti labong saya. Yang penting kita rawat ya, kita senang dengan tanaman itu, nanti dia akan lambat laun nanti akan ketemu juga jalannya ya, dari sisi indahnya nanti akan kelihatan ya. Kalau ini dulu bayangkan cuma batang satu ya, bahkan ini stekan dulu cuma batang satu aja saya tanam, lalu akhirnya berakar, bertunas, lalu jadi seperti ini. Ini bahkan cuma batang lurus ya, seperti ini saja dulu. Nah batang lurus ya, setahun kemudian saya angkat ya, saya masukkan dalam pot ya, jadi seperti ini, lumayan ya. Oke. Dan yang susahnya lah kalau kita sedang mau meliarkan ya, atau kita ground. Kalau ini kan saya lihat kan maksudnya untuk pengelosan ya, pengelosan ranting, jadi agar ranting ini panjang batangnya. Cuma kebanyakan ya untuk tanaman itu ya seperti ini, dia itu kalau ada ranting bawah ya, ada ini kan ranting bawah ya, ini kan ranting bawah sama atas, dia lebih condong yang di atas yang dia suburkan daripada di bawah ya. Nah, walaupun seperti ini sudah kita beri jarak ya agar matahari masuk, dia pasti mengejar yang di atas. Jadi kebanyakan yang di atas itu ya harus kita potong atau kita kurangi ya, jadi memperlambat pertumbuhannya di atas. Jadi yang di bawah lebih cepat lagi untuk tumbuh. Kayak ini kan kelihatan sekali ya. Nah ini kan kawatnya sampai masuk, sudah sampai ke dalam ya. Nah seperti ini. Nah ini sudah gimana ya kalau saya dekatkan lagi. Nah tuh, nah ini kan yang paling atas ya, cabang yang tumbuh ke atas, jadi dia lebih cepat daripada yang di bawah. Nah padahal ini kan sama-sama seumuran ya dalam pengawatannya, tetapi yang di atas ya, yang di atas itu sudah masuk kawatnya. Nah itu yang kadang itu diperlukan teknik-teknik tersendiri ya untuk menangani pengelosan ya. Ada yang teknik misalnya pengelosan, ada yang teknik di saat yang sudah diloloskan diolah lagi, teknik pruningnya ada lagi ya, seperti itulah. Cuma ya kalau saran saya ya pelajarilah seperti itu ya. Kita punya bahan, kita belajar dari pengalaman ya. Selain kita bertanya ya di YouTube ataupun di Google dan media-media lain ya, kita juga harus punya bahan ya. Habis itu kita ada uji prakteknya, jadi enak, jadi kita lebih tahu, oh ternyata begitu. Jadi ya intinya pengalaman juga yang sangat diperlukan. Kalau sudah ada pengalaman ya, jalannya seperti apa, prakteknya ada, jadi kita bisa membuat teorinya. Oke. Kayak ini kan sudah lama, ini kan sudah sekitar ya 4 tahun 5 tahun ada ini. Dan ini ya kalau di pot sudah ya, kalau saya tanam ini kan yang di polybag ya, di tanah itu sudah sekitaran 1 tahun. Jadi saya angkat. Kalau di pot ini kalau 4 tahun ada, sudah 4 tahun sudah pasti ada, karena keterbatasan tempat, makanya dia hidup di pot saja. Palingan bongkar nanti kalau sudah terlalu lama bongkar, perbaiki, ganti media ya, seperti itu. Cuma untuk kali ini tidak saya ganti ya, karena ini musim penghujan juga, takutnya nanti
kena air lagi nanti habis lagi nanti. Kayak ini kan kena air lagi. Nah, wah, saya tunggu aja nanti habis habis selesai musim penghujan baru nanti saya ganti aja. Untuk sementara ini nanti kita bersihkan, kita perbaiki akarnya, ini kan ada yang naik akarnya. Nah, oke, jadi seperti itu. Yep. Jadi kita nanti prosesnya pada video ini palingan itu membersihkan, penambahan lagi ya, penambahan ya, itu saja. Soalnya kita sekedar update juga ya untuk perkembangan dari ini bonsai yang kita buat, bonsai ya jenis sakura. Yang jelas sakura ini bagus ya, bagus. Cuma kalau ingin berbunga ya harus kita liarkan, jadi dia bisa berbunga. Kalau nyakit terus kita pangkas itu jarang berbunga. Oke, jadi ini perkembangannya mengenai sayatan juga seperti itu ya. Nah, ini kan pada videonya juga sebelumnya ada bekas-bekas penyayatan. Ini tidak perlu khawatir, nanti lama-lama dia lukanya ini akan sembuh dan dia kayak keluar itu otot-ototnya, nanti dia akan mengeluarkan kayak ada otot-ototnya, nanti akan jadi bagus sendiri ya. Cuma untuk sementara ya memang seperti ini ya. Untuk kalau setahun kayaknya masih belum, masih terlihat ya. Cuma kalau sudah 2 tahun 3 tahun nanti wih bagus dia nanti. Oke, kita bersihkan.
Jadi ini sudah kita bersihkan ya, sudah kita bersihkan. Jadi tinggal tanahnya lagi ya, mengenai akar sudah kita rapikan lagi tadi. Oke. Terus bagaimana kan ini ya? Soalnya ini kena air terus kan, jadi tanahnya ini mengendap ya, mengendap. Nah ini mau kita ganti mataharinya. Ini gimana? Mau hujan lagi. Jadi ya sudahlah, kita beri pupuk saja ya, yang supaya menjadikannya gembur. Biasanya saya menggunakan ini. Nah ini tahi burung kotoran walet ya, kotoran walet ya. Cuma ini yang sudah kering ya, yang sudah kering. Ini ya cukup aman ya. Kadang kalau kita berlebihan juga menggunakan aman. Ini sudah terdiam ya, bukan langsung dari sarang burung waletnya, tapi sudah lama terdiam, tersimpan kurang lebih selama 1 bulan ya. Jadi dia sudah kering sekali. Dan ini ya bisa langsung kita tabur atau kita olah seperti ini ya. Kita campur menggunakan EMA 4 ya. Kita fermentasi juga bisa ya, seperti ini dengan fermentasi. Nah, jadi baunya itu seperti tape. Oke. Nah ini ya penggunaannya biasanya sih yang paling enak itu kalau tanahnya mengendap, kita beri kotoran walet ya. Ini kotoran walet ini sangat mengundang cacing ya, cacing. Jadi ketika cacing itu datang, dia menggemburkan tanah ya, tanah yang di sini. Yang penting tetap kita kontrol ya, jangan terlalu banyak cacing. Soalnya cacing juga nanti kalau terlalu banyak malah pohonnya nanti yang dimakan. Jadi begitu, tapi tetap kita kontrol gitu. Nah walaupun kita beri pupuk yang banyak ya, bukan berarti kita lepas begitu saja atau kita taruh habis itu udah kita biarkan. Tetap kita awasi, walaupun kita lihat cuma sebentar-sebentar, tapi tetap kita awasi ya. Ini pun kemarin sudah saya beri ya, cuma ini banyak terseret air ya. Ini kemarin langsung saya tabur. Oke, jadi kita yang cairnya saja ya. Cuma ini bukan yang cairnya sih, yang sudah mengendap seperti ini ya. Nah saya berikan ini supaya cacing, mengundang cacing, jadi tanahnya itu nanti gembur dia. Nah jadi seperti itu ya. Nah ini kalau untuk walet ya, kalau menurut pengalaman saya sih aman-aman saja dia. Cuma yang nggak aman itu ya kadang baunya itu, apalagi kalau kita tidak menggunakan EMA 4 ya, itu biasanya baunya sangat menyengat. Nah seperti ini. Nah mau kita tumpah juga tidak apa-apa, terlalu banyak juga tidak apa-apa ya. Masalahnya ini tanahnya agak keras, jadi saya beri itu supaya mengundang cacing ya. Jadi cacingnya aja nanti yang menggemburkan, bukan saya ya. Jadi saya perlu bantuan binatang itu ya. Ya oke, ini kayaknya sudah cukup ya, sudah cukup banyak sekali ini. Yang jadi pertanyaan, apakah aman? Ya, saya jelaskan sekali lagi bahwa ini lumayan aman ya, walaupun terlalu banyak juga tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kadang semakin banyak, cacingnya juga semakin banyak. Seperti ini nanti biasanya wah cacing tuh datang dia, jadi banyak. Nah, seperti itu. Oke, baru setelah ini nanti baru kita tutup ya, agar tanahnya ini tidak misalkan kena hujan itu tidak membuat kotor tanahnya itu kemana-mana. Jadi kita beri sekam saja. Nah jadi ini kita beri sekam ya, ini sekam yang sudah difermentasi ya, jadi warnanya agak gini ya. Nah hasil fermentasi ini ya, saya beli juga ya, tidak bikin sendiri ya.
soalnya tempatnya juga nggak ada kita kalau mau bikin kayak gini. Oke. Nah, ini supaya apa sih diberi ini, soalnya supaya tanahnya itu, nah tanahnya bila kena hujan deras ya, ini kan kalaunya sekam sama tanah ya, kalaunya tanah kena air hujan dia itu malah seperti jadi kayak bubur ya, jadi kayak bubur seperti itu. Jadi untuk menanggulangi itu ya kita beri sekam. Cuma nanti kalau sudah selesai ya musim penghujan baru nanti kita bongkar, lebih bagusnya kayak itu kita bongkar untuk sementara waktu seperti ini saja dulu. Nah, asalnya kalau musim penghujan ya kita, kalau pengamat saya sih kita bongkar, habis itu kita ganti media, atau kita medianya kita olah lagi atau kita campur lagi pakai sekam, kita aduk. Nanti pas hujan kan akarnya pohon ini masih belum mengikat ya, masih belum mengikat tanah itu, jadi malah terhambur jadi apa itu, malah kemana-mana nanti, bahkan bisa pohonnya nanti anggap dia miring begini malah tambah miring. Nah, jadi seperti itu. Kecuali itu kita menggunakan jenis media yang bagus ya, seperti kayak pasir malang. Nah kalau seperti itu sih enak ya, soalnya itu kan agak berat, jadi mampu untuk menahan goncangan dari musim penghujan ini. Kalau jenis media tanah ya, kayak ini kan tanah biasa, ini tanah gunung yang saya gunakan, habis itu saya campur dengan kompos. Nah jadi untuk sementara ini aja, ini lebih aman ya, soalnya pas air hujan itu untuk sekam itu asalkan dia basah sudah merata, tidak tambur. Memang sih awalnya ada yang kemana-mana gitu, nah larinya dia cuma untuk pertama, tapi kalau sudah basah habis itu dia resap, enak. Oke, jadi seperti itu ya kalau berdasarkan pengalaman saya ya. Nah jadi lumayan lah untuk tampilannya juga, tidak terlalu ya. Masalahnya ini dipajang juga ya, di program tapi tetap dipajang juga ya, kita lihatkan. Oke, kalau untuk atasnya kayaknya tidak masih belum ya, kita, kalau untuk atas masih belum kita apa-apa ya, jadi kita biarkan saja seperti itu dulu. Jadi untuk sementara ini saja ya. Ya semoga video ini membantu ya, agar para pembonsai kita itu ya tidak gimana ya, gimana ya, kadang orang itu kan bisa semangatnya itu bisa turun, ternyata begitu, rusak lagi. Jadi karena ada video ini jadi semangatnya itu bangkit lagi ya. Oke, jadi itu ya. Nah walaupun ini bahan ini ya kelihatan gimana ya, cuma ya begitulah proses, asalkan kita tahu ternyata prosesnya seperti itu ya, lakukan saja, itulah proses ya. Oke, jadi sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik atau komentar ya silahkan tulis komentar, dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta tanda like seperti ini, oke, untuk agar supaya channel ini semakin berkembang lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.